akan memulai ibadah kita malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam penyembahan, memuji, menyembah Dia. Haleluya. Yesus Tuhan. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya.
Pujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Namamu besar, namamu dahsyat, namamu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami dengan pujian dan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Yeay. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Yeay. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah
mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan itu hidup, berkuasa, sanggup untuk melepaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, mengangkat yang jatuh, mengubah yang tidak baik menjadi baik. Haleluya, Yesus Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Katakan Yesus, 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 Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau menebus dosa kami Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa pada malam hari ini, hanya oleh karena anugerah-Mu kami masih ada. Kami saatnya akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Karena firman itu adalah belita, karena firman itu adalah terang, dan karena firman itu adalah kekuatan. Bahkan firman itu adalah makanan bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa, kuduskan hamba-Mu sebagai saluran berkat malam ini.
dan semua kami yang mendengar, kami yang dipastori di dalam rumah ini, bahkan umat-Mu yang sedang mengikuti. Hamba berdoa berkat-Mu atas kami semua pada malam ini lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Bersabdalah, kami siap diberkati hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kami buka Alkitab kami bersama-sama dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Kami baca ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Percakapan dengan Nikodemus. Injil Yohanes 3 ayat pertama dan ayat yang kedua. Percakapan dengan Nikodemus. Ayat yang pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Demikian kebenaran firman Tuhan buat kami semua pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sebentar lagi akan merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus pada hari esok. Walaupun kita semua masing-masing beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi saya percaya, sering seperti saya katakan, bahwa tahun-tahun yang lalu kita mengunjungi gereja, kita mendatangi gereja, dan kita merayakan Paskah di sana. Tahun ini Tuhan mengunjungi kita di rumah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan malam hari ini menyebutkan seorang pribadi, satu nama yang disebut dengan Nikodemus. Nikodemus ini disebutkan namanya 5 kali dalam kitab Yohanes. Dan itu sebabnya saya mau berbicara dari kebenaran firman Tuhan ini, ayat yang pertama, ayat kedua, dengan tema mencari kebenaran yang menyelamatkan. Mencari kebenaran yang menyelamatkan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu, tadi kita baca firman Tuhan berkata bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi. Orang Farisi ini adalah orang yang menganggap diri orang beragama, orang yang pintar. Tetapi dia mau mencari kebenaran yang menyelamatkan. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Tapi saudara lihat di sini kata firman Tuhan ayat yang kedua dikatakan bahwa ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Nah, ada 3 hal saya mau sampaikan buat kami semua dari tema ini, mencari kebenaran yang menyelamatkan. Ada begitu banyak kebenaran yang diajarkan, yang dianut oleh berbagai ajaran, tetapi sesungguhnya hanya satu kebenaran yang menyelamatkan, yaitu kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, hal yang pertama saya mau sampaikan buat kami ialah, kita baca ayat yang kedua, dikatakan ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Saudara yang diberkati Tuhan, hal pertama yang saya mau sampaikan buat kami dengan tema mencari kebenaran yang menyelamatkan ialah datang kepada Tuhan. Datang kepada kebenaran itu, datang kepada sang pemilik kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, Nikodemus, dia adalah seorang pengajar agama Yahudi, dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, tetapi saudara, dia masih meragukan akan keselamatannya, sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus, karena dia tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, karena apa? Di antara mereka saudara ada pro kontra, ada 2 kelompok. Ada yang percaya Tuhan Yesus, termasuk Nikodemus. Sementara ada lebih banyak di antara mereka yang tidak menerima Tuhan Yesus, yang menolak kehadiran Tuhan Yesus pada waktu itu. Itu sebabnya dia datang pada waktu malam. Dia tidak peduli teman lain bilang apa, dia tidak peduli pemimpin lain bilang apa, dia tidak peduli umat Tuhan bilang apa. Dia datang kepada Tuhan, walaupun harus tanggung resiko, harus sembunyi-sembunyi datang, tetapi dia berusaha supaya datang kepada kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua yang saya mau sampaikan, itu yang pertama, kita baca di dalam Injil Yohanes 7 ayat yang ke-50 dan 51 berkata begini.
Berikutnya, Yesus dibela oleh Nikodemus. Ayat yang ke-50, Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya? Saudara yang diberkati Tuhan, kehadiran Tuhan ditolak di mana-mana, terutama orang-orang Farisi pada waktu itu. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, ada seorang tadi yang namanya Nikodemus. Dia membela kebenaran itu. Apa dia sendiri sudah berjumpa dengan Tuhan. Setelah dia mendapatkan keselamatan itu, setelah dia mendapatkan kebenaran itu, saudara yang diberkati Tuhan, dia tidak membiarkan kebenaran itu untuk gugur, untuk lalu begitu saja, tapi dia mempertahankan kebenaran itu. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, dia tetap mempertahankan kebenaran itu. Hari-hari ini kita dilanda, negara kita, bangsa kita dilanda dengan virus corona. Dan ada begitu banyak orang percaya yang hari ini harus rela, harus menerima kenyataan beribadah di rumah. Yang biasanya tiap minggu kita kumpul, kita rame-rame, kita pakai musik, kita pakai WL dan lain sebagainya. Sekarang kita sendiri di rumah. Setiap minggu hanya mungkin gembala yang bisa khotbah. Sekarang kita ibadah di rumah dan semua sedang kesaksian, semua bisa berkhotbah, semua bisa pimpin pujian, semua dipakai oleh Tuhan walaupun tanpa musik. Nah, saudara yang berkati Tuhan, sehingga kebenaran itu, kalau kita sudah mendapatkan kebenaran, harus dipertahankan. Sekalipun ada masalah, sekalipun harus kebenaran harus dipertahankan. Yang terakhir, yang saya mau sampaikan buat kami semua pada malam hari ini, Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-38 sampai 40 berkata, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Saudara, yang ketiga ialah setia kepada kebenaran itu. Setia kepada kebenaran yang menyelamatkan. Tidak sekedar hanya memperoleh keselamatan, tidak sekedar hanya memperoleh kebenaran, juga tidak sekedar hanya mempertahankan, tetapi harus setia sampai mati. Sebagaimana Nikodemus, saudara yang diberkati Tuhan, dia setia sampai mati. Waktu Yesus sementara melayani, dia datang berjumpa dengan Tuhan. Ketika Yesus dalam persoalan masalah, dia hadir di sana, dia menyatakan pernyataan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Yesus adalah juru selamat. Dan tidak hanya sampai di situ, waktu Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia juga hadir di sana. Dia setia sampai akhir. Dia setia kepada kebenaran itu. Dia pegang teguh kebenaran itu. Sekalipun persoalan masalah, sekalipun mungkin dia ditolak, dikucilkan oleh teman-temannya, tetapi dia tetap setia. Sudah diberkati Tuhan. Apa yang menghalangi kami pada saat ini? Apa masalah yang kami hadapi saat ini? Percaya, Yesus jawaban satu-satunya. Tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Kami angkat pujian tadi dengan darah-Mu. Mari saya undang singer, song leader, untuk kita bersama-sama angkat pujian ini. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dosaku dengan nyawa-Mu Kau tukari, haleluya. Kini aku sepenuhnya milik akulah. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan sekali lagi, dengan darah-Mu Tuhan, dengan Yesus, haleluya.
namamu Tuhan, dengan nyawamu kau tukar hidup. Haleluya. Kini aku sepenuhnya milik Yesus Tuhan. Akulah, mari angkat bersama saya, katakan, panggil namanya. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil namamu. Haleluya. Pengakuan hanya padamu, Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi, haleluya. Panggil namanya, katakan bersama-sama. Haleluya. Yesus, mari umat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang mengikuti acara ini, mari angkat tangan, katakan, haleluya. Yesus, Yesus. Panggil namanya. Dia jawaban satu-satunya bagi setiap kami. Apapun hadapi saat ini. Haleluya. Allah yang menolong, Allah yang menyertai kami, Allah yang menolong dan menyelamatkan kami. Haleluya. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat ibadah malam ini. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan berkat buat semua kami yang ada di Pastori, bahkan setiap umat Tuhan yang mengikuti dari rumah, bahkan juga semua tetangga yang mendengar. Hamba berdoa, Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami semua. Dan kami percaya Tuhan, kami terpelihara dari virus corona, bahkan malaikat-malaikat maut yang bergentayangan di mana-mana. Virus apapun, kuman penyakit apapun, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Yesus adalah dokter bagi setiap kami, dan Yesus adalah obat bagi setiap kami ketika kami sakit. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, menolong setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami tidak membiarkan akan kebenaran itu lalu begitu saja, tapi kami pertahankan dalam kehidupan setiap kami. Kami lakukan dan kami setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu sudah berkati Tuhan. Besok jam 7 tepat saudara bisa mengikuti acara kami ibadah online tepat jam 7 GSJ Navirision Atambua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.